Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Siang ini kita bahas lagi masalah kasus Subang, tapi seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya, yang sudah komentar dan sudah like. Tentunya saya banyak-banyak ucapan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang terima musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah di lapangan kuburnya, di tangan kuburnya. Amin ya robbal alamin. Dan kita sehat semua dalam keadaan sehat. Kita support polisi Indonesia, polisi Jawa Barat, polisi Subang. Baiklah, materi siang ini adalah saya akan coba membahas masalah alibi. Apa yang akan saya bahas adalah, bisakah alibi dibuat? Bisakah alibi direkayasa? Ini pertanyaannya nih. Alibi ya. Alibi itu kan secara tidak langsung itu adalah hal-hal yang menguatkan posisi atau keberadaan seseorang, ya. Jadi diperkuat dengan alibi ya, penguatan atau semacam kesaksian, ya, kesaksian kepada seseorang bahwa demikianlah apa adanya seseorang itu, keberadaannya. Jadi sekali lagi, apakah alibi ini bisa direkayasa? Tentu pertanyaannya bisa direkayasa, bisa dibuat seperti itu. Nah, tetapi sekarang pertanyaan keduanya adalah, apakah alibi ini bisa dibuat oleh sembarangan orang, sama semua orang? Maksudnya, apakah semua orang bisa membuat alibi yang direkayasa, maksudnya gitu. Nah, alibi kalau kita lihat ya, adalah berkaitan dengan persesuaian. Kalau misalkan saya sekarang lagi bicara begini, ada saksi di belakang saya atau di depan saya bahwa saya sedang bicara hari ini. Di sana dibuktikan dengan si A mengatakan bahwa iya betul, Freddy lagi podcast hari ini jam sekian, tanggal sekian, jam sekian, pakai baju warna merah ati, rambutnya di kasih bando, ya, seperti itu. Jadi itu kesaksian atau persesuaian dari beberapa saksi yang menguatkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Nah, itu alibi ya. Jadi adanya kesaksian. Jadi alibi itu identik dengan adanya kesaksian orang lain yang menyaksikan bahwa si dia benar loh, ada di sana jam sekian, di sana lagi ngapain, nah itu muatan alibi. Nah, kembali ke belakang, apakah alibi ini bisa direkayasa? Saya katakan bisa. Apakah semua orang bisa? Bisa, tetapi hasilnya yang akan bahaya hasilnya. Maksudnya begini, kalau misalkan nanti ini ya, kalau ada perkayasa alibi, maka adanya juga pelemahan alibi. Kalau ada penguatan alibi, maka ada pelemahan alibi. Ya. Kalau dia berusaha menguatkan alibi, nanti suatu saat juga ada yang melemahkan alibi. Tergantung kadar dia untuk membuat rekayasa sejauh mana. Rekayasa alibi ada grade A, grade B, grade C ya. Tergantung orangnya, sejauh mana kepintarannya, sejauh mana dia berpengalaman dengan masalah alibi, sejauh mana dia mengetahui tentang alibi, sejauh mana dia betul-betul menguasai ilmu masalah alibi. Dan ini jelas tidak sembarangan. Apakah Anda yang membuat alibi ini masuk ke dalam grade C atau grade A? Kalau masuk ke dalam grade-nya C, mungkin dalam waktu sebentar dia, kalau misalkan dalam suatu kasus ya, misalkan ada kasus apa aja lah ya, pidana dan sebagainya, kalau dia berusaha merekayasa alibi, maka kalau dia masuk grade C,
nggak akan lama mungkin bisa tertangkap. Kenapa? Karena adanya pelemahan alibi nantinya. Nggak gampang bikin rekayasa alibi itu. Butuh orang yang cerdas, dibutuhkan orang yang ya sedikit jenius lah, ya. Dia merekayasa agar sekiranya apa yang dibuat kan gini, rekayasa alibi itu kan pembohongan ya, seolah-olah kan berbohong kan, melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan faktanya di lapangan kan itu rekayasa alibi, merekayasa alibi. Nah, untuk membuat suatu kebohongan itu kan nggak gampang, karena suatu saat bagaimana caranya suatu saat supaya tidak ketahuan bahwa ini adalah rekayasa alibi, seperti itu kan. Maka tidak dibutuhkan orang yang cerdas dalam merekayasa alibi. Tidak sembarangan orang ini. Kalau perlu ada konsultan hukum yang bisa membuat rekayasa ini, karena pemikirannya itu sangat panjang. Ya, tidak pendek pemikirannya, panjang. Bagaimana kalau misalkan kita main catur itu sama, itu ya, penguatan alibi itu sama, rekayasa alibi itu sama dengan main catur, ya. Jadi pada saat kita main catur, orang-orang jago main catur, dia itu berpikirnya 1 langkah, 2 langkah, sampai 4 sampai 5 langkah step ke depan pada saat dia mau melakukan suatu gerakan. Pada saat dia memindahkan pion, pada saat dia memindahkan peluncur atau kuda, maka yang dia pikirkan bukan 1 langkah ke depan, bukan, tetapi setelah 1 langkah ke depan, apa yang akan dilakukan oleh musuh, kemudian dia akan lagi counter dengan gerakan ketiga, apalagi yang dilakukan oleh musuh, keempat sampai 5 gerakan ke depan, dia sudah bisa membaca. Itu pemain catur yang hebat. Dan sama, yang membuat rekayasa alibi adalah bukan orang sembarangan. Dia adalah orang-orang yang pintar, jenius, dan berpengalaman, juga punya keilmuan. Punya keilmuan masalah ini, ya. Tentunya berkaitan dengan salah satunya masalah hukum, masalah psikologi dan lain sebagainya. Mereka menguasai masalah ilmu itu, sehingga adanya rekayasa yang sangat kuat. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan sekarang saya lagi podcast di sini, bagaimana saya supaya meyakinkan kepada publik bahwa saya sekarang hari ini sedang podcast misalkan, ya. Nah, atau gini, saya akan meyakinkan bahwa saya sekarang lagi makan. Nah, jam 12 ini saya lagi makan misalkan. Dengan makannya dengan apa? Ya, bukan hanya makan itu situ. Yang harus nanti dijabarkan loh. Kamu nanti makannya dengan apa? Kamu jam berapa? Cuci tangan apa tidak? Cuci tangannya dengan apa? Dengan sabunnya merek apa? Kemudian kamu pakai piringnya warna apa? Piring seng atau piring beling? Kemudian duduknya di mana kamu lagi makan? Bersama siapa kamu duduknya? Panjang banget. Makanya kata saya juga, seseorang yang menguasai alibi, ya, rekayasa alibi, dia orang pemain catur yang hebat. Seperti kayak pemain catur. Karena mereka akan mempersiapkan diri untuk bila mana suatu saat penyidik akan menanyakan dia, maka dia harus sudah siap jawabannya. Sama dengan main catur, pada saat melangkah, dia harus tahu apa yang akan dilakukan oleh musuh. Kemudian dia akan punya serangan balik, seperti itu. Jadi pada saat dia mempersiapkan merekayasa alibi adalah bagaimana dia mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan disampaikan oleh pihak penyidik kepada dirinya, sehingga dia mempersiapkan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, malah kalau perlu 10 langkah ke depan. Itu adalah seorang yang sangat pintar dalam merekayasa alibi. Nggak sembarangan ini. Merekayasa alibi itu nggak sembarangan, ya. Yang tadi saya lanjutkan, Freddy, kamu makan di mana? Oh, di meja mana makannya? Di rumah mana? Dengan siapa? Jam berapa? Cuci tangan pakai apa? Piringnya warna apa? Kemudian menu yang dimakan apa saja? Kamu suka makanan apa saja? Wah, banyak itu nanti yang ditanyakan oleh pihak penyidik, ya. Untuk bisa mengagalkan alibi ini benar apa tidak ini. Alibi ini, itu seperti itu. Nah, dalam kasus pidana seperti itu, apakah mungkin juga itu terjadi dalam kasus Subang ini? Apakah mungkin dalam kasus Subang ini ada perekayasaan alibi terhadap saksi-saksi yang sudah terperiksa? Jawabannya tidak ada yang tidak mungkin. Ya, walaupun kita tahu semua sekarang sudah di BAP dan alibinya sangat kuat.
Ya, untuk sementara, saya katakan, untuk sementara alibinya sangat kuat. Tapi apakah mungkin suatu saat alibi ini akan melemah? Tergantung kualitasnya. Nanti apakah memang benar ada alibi yang direkayasa? Saya tidak tahu, ya. Kita tidak boleh berasumsi terlalu jauh, ya. Kalau misalkan ada, tapi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak segalanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja. Karena endingnya nanti di akhirnya yang bakal ketahuan tuh nanti. Oh, ini ada pelemahan alibi. Oh, ini ada penguatan alibi. Maka nanti akan ada yang melemahkan. Salah satunya adalah nanti ada yang melemahkan alibi itu. Nah, kalau adanya pelemahan alibi, nah baru bisa ketahuan bahwa memang itu alibi direkayasa. Tentunya ini bisa diketahui nanti endingnya pada saat di persidangan. Kalau sekarang-sekarang susah untuk bisa direkayasa. Sekarang untuk bisa dideteksi susah. Karena apa? Karena semua alibinya kuat semua. Ya, semua alibinya kuat, dibuktikan dengan kesaksian saksi yang lain, dibuktikan dengan keberadaan CCTV, ya, dibuktikan dengan kebanyakan sih alibi yang kuatnya oleh saksi-saksi yang lain, ya. Si A pada saat kejadian ada di mana, oh di sana disaksikan dengan si ini. Oh, si A pada saat kejadian ada di mana, oh di sana, oh disaksikan dengan si ini, diiyahkan si ini. Semua kuat, sampai saat ini alibinya semua kuat. Ya, sekali lagi, nanti kita tunggu saja endingnya seperti apa. Ya. Apakah di dalam kasus Subang ini ada rekayasa alibi? Kita tunggu saja nanti di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.